Gimana sih Udin? Astagfirullah. Udin mau nipu Oten. Jangan Nggak begitu. bisa Udin, kok jangan mau nipu Oten. Mereka nggak tahu Pak bahwa itu sudah diserupakan. Kalau udah diserupakan, kalau mereka tahu udah mereka gak cari yang asli. Karena niat mereka kan mau membun-bun si Isa. Din, kamu tamat SD nggak, Din? Pembumbunan itu sudah terjadi Pak, cuman orangnya bukan yang dimaksud karena Iya, telah dipalsukan Allah gitu, sudah Justru diserupakan. tipuan itu datangnya dari si Allah. Mbak Dasya Iya. tanya dulu Mbak, dia tamat SD nggak nih? Karena percuma dibicara, dia nggak ngerti. Apa Ya sih? paling tidak Pak Yusuf yang di bawah juga menemukan bahwa si kafir ini dituduh tanpa ada alasannya sebenarnya. Tak ada bukti. Coba ditanya dulu, Udin. Din, Ya, Allahmu punya otak nggak sih, Din? jangan ngomongin azab nanti kau. Allahmu punya otak nggak? Gue nanya. Jangan ngomong begitu, itu penistaan namanya. Kok penistaan orang gue nanya? Allah punya otak nggak? Memang kau pikir Tuhan kami itu makhluk kayak Tuhan kau? Iya, aku tanya, Allah punya otak nggak? Nggak ada, Bu Sofi, nggak ada. Allahmu punya otak nggak? Nggak ada. Nggak ada otaknya kan, Allahmu bilang, kan? Udin, Allahmu aja nggak punya Bilang- otak, ya pantas. Gimana sih lu? Nggak ada otaknya Bro, Allah. Udin, Mas Roman bilang Allah nggak punya otak katanya. Ngomong itu pakai otak, itu rem itu mulut itu. Bang Udin, Bang Udin, maaf Orang ya. Islam yang ngomong sendiri loh. Orang Bang Udin. Islam itu namanya Mahbur Rahman. Dia ngomong Sekarang Allah begini ya. kagak punya otak katanya. Din, kamu bilang tadi bahwa Allah itu bisa memberi azab. Gua tantang Allahmu. Kapan dia mau datang ketemu aku? Nggak bisa, aku udah tantang Allah 7 tahun lalu. Anisa ayat 57. Tunggu nanti. Itu 47 nanti. ya. Tunggu Barang nanti. siapa tidak percaya kepada Al-Quran, kepalanya akan diputar ke belakang, dijadikan monyet dan babi. Sampai sekarang kepala gue masih ke depan. Kan karena kamu belum mati. Coba mati dulu. Ya itu konteksnya Kalau Allah sudah sudah neto, mati Ute, itu tidak Udin. perlu pembuktian, Din. Sekarang Udah mati pun kepala gue nggak mungkin ke belakang, Oon. Jangankan ke belakang, ke sana, ke kepala. Mana, gue udah tantang Allah 7 tahun, gue nggak percaya sama Quran. Kenapa kepala gue masih ke depan? Kata Allah, barang siapa tidak percaya pada Quran, kepalanya diputar ke belakang. Kalau Ayo. kau mau coba kepalamu lepas, potong kepalamu. Loh, Allah dong yang lakukan, kok gue potong kepala. Allah berkata, barang siapa yang tidak percaya Al-Quran, kepalanya kuputar ke belakang, kujadikan monyet dan babi. Mane azab Allah, mane. Udin. Jangankan lehermu terputar, lehermu terputus juga nih sekarang bisa. Coba ambil parang. Loh, kok ambil parang? Allah mau gue tantang, gue buktikan. Tidak usah Udah Allah. 7 tahun, Berarti 7 tahun Allahmu gue tantang parang. Allahmu. Sampai sekarang kepala gue tetap aja nggak muter ke belakang. Ya, kalau mau merasakan itu mati dulu. Loh, kok mati dulu? Allah nggak bilang begitu kok. Allah bilang kepalanya akan kuputar ke belakang, kujadikan monyet dan babi. Mane? Gue nggak percaya Quran. Kenapa kepala gue masih ke depan? Ya, karena kau belum mati. Di mana? Di situ dikatakan sudah mati. Mana? Berarti Allah nipu lagi itu, nipu lagi. Di mana? Orang-orang Kristen yang sudah mati pun yang tidak percaya sama Al-Quran, kepalanya nggak ada yang ke belakang. Bener nggak teman-teman? Tahu enggak? Allahmu Ada. emang tukang tepu. Tahu enggak? Dikubur didandanin cantik. Allahmu tuh tukang tepu. Tahu enggak sekarang orang Kristen itu matinya di mana sekarang? Sekarang Gua sudah tantang disiksa. bukan cuma SWT sama Mamat, gua tantang sekalian. Ayo, ayo datang. Kena azab nanti. Tapi gini ya, izin bentar ya, Bang Udin, gini ya, izin ya. Dari gini, sebenarnya gini Bang Udin, dari kalimat ayat itu tadi tentang Allah penipu itu. Jadi Bang Udin yang harus Bang Udin pikirkan kayak gini loh. Jangan-jangan selama ini aku pun ditipu sama Allah dengan ajaran-ajarannya. Karena dia penipu, Bang. Jangan-jangan kau dan umat-umatnya memang sudah ditipu sekian lama. Karena dia punya DNA atau punya sifat penipu. Gitu loh. Coba pikirkan itu baik-baik, renungkan. Orang gini loh Udin,
kita kan cari itu bukti bahwa Allahmu itu mengasihi kalian, menyatakan cintanya kepada kalian aja nggak ada, Pak. Yang ada Nggak ada. menghina, Yang ada Allah yang tukang ada tepu. menghina. Dan Allah menipu Udin dan Udin pun tertipu oleh Allah. Lalu Udin dan Allah saling menipu. Itulah ayatnya udah. Malah gini loh Udin, Allahmu bilang apa? Kalian dari diskusi. air mani yang Ini hina. diskusi atau mau menghujat saja ini? Enggak, itu benar Bang Udin. Di Quran itu Allah menunjukkan cinta kasihnya kepada kalian tuh nggak ada. Yang ada itu kalian dihina, dibilang dari air mani yang hina. Iya, Nah, itu kan itu. kalau cinta kasihnya nggak ada, hinaannya yang ada, sangat mungkin ada tipuannya Pak kepada kalian. Parah ini Sulit Udin, Aulamu ini. menjelaskan itu menentang bahwa Sebaik-baiknya Allah, Udin kalimatnya sebaik-baiknya Allah, dia adalah perancang pembuat tipu daya. Sakit hati saya loh Udin. Kalau bahasa sekarang ya Din, ngeri kali Allahmu itu, ngeri coy, anjay, Allahmu ngeri, tukang tepu. Hinaannya pun Jangan-jangan Allah kayak si Arom sama si Manokwari nih. Udah bilang aku adalah Allah, dia tunjukin kan surat pentasbisannya, ternyata nggak ada loh mentasbiskan dia jadi Allah. Ternyata dia Allah palsu, aku ketipu kok Din sama si Allah Din. Gini. Akulah yang kamilah yang menciptakan langit. Jangan aku kena tepu loh Din sama si Allah nih. Tukang tepu nih si Allah nih. Baik-baik, karena itu kan surah tadi itu kau membalas tipu daya itu kan tulisannya terjemahan itu kan ulama yang menulis itu, tapi kan original teksnya itu tidak seperti itu. Coba kita lihat Original teksnya dan mereka menipu, maka Allah pun menipu mereka dan Allah adalah sebaik-baiknya tukang tepu. Itu artinya. artinya kalimat Betul. itu artinya telah itu tidak seperti itu kalimatnya di original teks Al-Quran. Tapi kan untuk memudahkan kita Bang. memahami itu. Bang, Untuk ini loh Bang, kita- orang Arab juga ngasih taunya itu penipu daya Pak. Khairul makirin itu artinya penipu Iya. terbaik, Udin. Selicik-liciknya penipu tuh Khairul makirin. Maksudnya itu Allah pembalas tipu daya, maksudnya itu. Nggak ada kata pembalas. Justru di Pembalas itu kata tambahan yang ada Khairul makirin. Kamu tau nggak artinya Khairul makirin? Khairul itu jadi terbaik, makirin itu tuh pembuat kejahatan. Artinya jadi kalau Allahmu tuh penipu terbaik, sebaik-baiknya tukang tepu. Ngerti nggak lo? Jadi kalau aku carikan dalil-dalil lain mengatakan Allah pembalas bagaimana? Nggak ada. Allahmu itu penipu. Sekarang gua Betul, tanya, Bang. siapa yang nipu iblis? Hah? Siapa yang menipu iblis? Yang menyesatkan iblis siapa di dalam Quran? SWT. Allah. Allahmu. Oh, gimana sih? Allahmu tuh tukang tepu, iblis aja kena tepu. Siapa yang nipu Muhammad coba? Sehingga Muhammad menerima ayat-ayat setan di surah An-Najm. SWT Bu Sofi. SWT. Allahmu, gimana sih kok nih? Jadi gini, Ini Bang Udin tadi gini loh, Abang Udin kan bikin membalas. Udah jelas-jelas kita bahas tadi orang kafir itu sama sekali nggak ada tipu-tipuan, mereka jujur. ya, jadi gini ya saya. Mereka bilang, tar dulu Udin sebentar. Mereka bilang mereka telah membunbun itu jujur, bukan tipu daya. Justru mereka itu tertipu. Dia pikir itu si Isa, ada pelaku menyerupakannya. Mereka tertipu. Nah, disinilah Bang Udin kita Baca tahu. original. Sebentar. Ya, baca. Sebentar. Disinilah kita tahu bahwa kata membalas tipu daya itu nggak benar. Orang mereka nggak menipu kok. Mau balas apa? Iya, maksudnya kalau saya carikan dalil-dalil Al-Quran bahwa ada di situ Allah membalas bagaimana? Kata Iya membalas Bang Udin, kalaupun ada ayat yang Ini balas tipu daya.
fair-fairan dong. Setiap orang kan beda, Pak. Pelakunya siapa? Masa pelakunya si Udin ditibankan ke pelakunya orang Wahyudi? Kita kan pahami Mbak bahwa di mana tuh Allah itu ketika hari kiamat nanti semua perbuatan baik atau buruk itu ada timbal baliknya. Jadi artinya silakan kamu lakukan apa yang kamu suka, tapi semua itu ada timbal baliknya nanti. Semuanya Bang Udin, kita lagi berbicara tipu daya yang dilakukan Nah, itulah Allah. maksudnya begitu kan orang-orang kafir telah mengadakan penipuan, Gak makanya ada, jangan dikarang-karang Udin, jangan tipu kami. Tidak Kenapa? ada, tadi sudah terbukti tidak ada tipuan dari orang begini, kafir. oke, saya bacakan ya karena pemahaman kan kamu kan cuma mengerti terjemahan. Mari kita buka di original teksnya. Kita bahas satu-satu supaya kamu paham. Din, kamu tamat SD nggak, Din? Iya, kan terjemahannya kan kamu kan bisa mengatakan tuh senak perutmu itu karena terjemahannya yang kamu tidak pahami, ya. Mari kita buka di original teksnya supaya Sebenarnya gini, Bang Udin ini udah setuju kalau Allahnya menipu. Sebenarnya dia udah setuju. Jadi kalau misalnya dia udah setuju, pertanyaan pentingnya tuh Bang Udin ada dua. Satu, apakah selama ini kau berjalan dan mengimani ikut Allah, ditipu atau tidak? Terus pertanyaan Apalagi- keduanya, kemampuan Allahmu cuman sampai di situ kah? Menipu Jadi kan dan kita- menyerupai. Apakah dia tidak punya kemampuan lain untuk menyelamatkan Isa hanya dengan menipu kah? Berarti dia tidak maha tahu, pengetahuannya terbatas sekali. Kalau cuman hanya menipu dan menyerupai, saya juga bisa melakukan itu. Banyak orang yang bisa lakukan itu. Jadi maha kuasanya di mana gitu? Itu pertanyaan dua penting yang perlu kau tanyakan ke dalam dirimu setiap hari. Saya Apakah sebenarnya- kau berjalan dengan mengimani Allah ini, kau termasuk bagian yang ditipu Allah atau tidak? Yang kedua, apakah mari kita bedah, kemampuan mari kita bedah terbaiknya, gini Bang, apakah kemampuan terbaiknya menghadapi sebuah keadaan dengan menipu? Tidak adakah opsi lain selain menipu? Siapa, Jadi dia Bang? sangat terbatas Bang maha kuasanya kalau hanya solusinya menghadapi sebuah masalah dengan menipu. Di Itu sini terbatas sekali gitu loh. tidak, kami orang Islam itu seluruh dunia itu tidak menganggap itu suatu penipuan, itu suatu di mana itu Allah pembalas tipu Kalian daya. pun tidak mau menerima kalian ditipu dengan tipuan gitu loh. Sudah jelas-jelas dia bilang penipu. Tapi Karena kau kami tidak kalau- mau menganggap penipuan itu tipuan. Kau mencari definisi lain. Oke, Sudah oke, tertulis. oke. Kamu bilang Allah pembalas tipu daya. Sekarang gua nanya, kalau misalnya gue curi barang elu, terus lu balas, lu curi juga barang gue, namanya lu pencuri apa bukan? Lalu kenapa? Coba. Aku mencuri barang elu, aku kan pencuri, betul nggak? Ya. Lu balas, lu curi juga barang gue, lu pencuri juga nggak? Analogi mudah sekali kan analogi mudah. Aku tahu, Allah mah aja gak ada otaknya. Ya, Anda bilang aku Sama pencuri. aja, mau pembalas tipu daya, tetap aja Allahmu tukang tepu. Anda bilang aku pencuri, betul nggak? Ya kan? Nah, kemudian menyoroti, lu balas lu curi juga barang gue, lu pencuri juga nggak? Ini kan logika pertukaran saja sebenarnya. Jadi Pencuri juga Bang, apapun alasannya mengambil yang bukan hak milikmu itu pencuri namanya. Apapun alasanmu. bisa tanya. Jadi saya bikin analogi begitu tentang Allah tipu Jadi daya ya. membalas curian dengan mencuri sama, apa bedanya? Pencuri menipu balas ditipu. Ah, ya Begini. sama-sama penipu, Pak. Sama, Contohnya- pembunbun balas membunbun pembunbun. Pemerkaos balas memerkaos pemerkaos. Semuanya itu sama, Pak. Karena prinsipnya dia melakukan hal yang sama, bentuk kejahatan. Itu, Pak. Prinsipnya sama. Mencuri ya dicuri balik ya sama-sama pencuri. Din, ada penelitian, Din, kedokteran. Ya. Orang yang makan bebong itu jadi pintar. Kamu mau nggak saya kasih bebong? Jangan kamu. Aku aja. Tahu enggak? Jangan. Tahu Bang. enggak? Tahu. Aku aja. Shalom Tahu semua.
Sebentar, tahu Salam nggak Ustadz. pemakan bebong itu, dengar ya baik-baik. Pemakan bebong itu rata-rata wanitanya ada plek-plek hitam di pipinya itu. Coba lihat itu. Oke. Ada, ya ampun, ini Nggak tetangga ngaruh itu flek hitam. tetangga gue nih, teman-teman gue nih ya, teman-teman gue nih, gue baru ketemu mereka, itu pakai hijab, fleknya tebel-tebel banget, sampai aku kasihan. Ya gue pemakan bebong ini nggak ada flek-fleknya tuh. Ah, masa coba lihat. Oh enggak, gue ngasih unjuk lu. Makanya nggak berani berarti ada dong. Ya tanya aja Fed. Mbak Esther, Ah, Mbak Esther, karena dia pembohong, makanya apa yang dikatakan orang dianggap bohong. Kak, tapi kalau yang berhubungan dengan agamanya dianggap benar. Walaupun hal yang sama, kalau berhubungan dengan Kristen dianggap bohong. Kan seperti itu dia. Tidak mungkin iya nih teman-teman gue di sini nih, Mbak Udin, mereka pakai hijab, pakai jilbab. tidak mungkin Mereka itu flek-fleknya itu tebel-tebel banget, sampai aku kasihan banget. tidak mungkin pemahaman tentang Alkitab itu lebih baik mayoritas atau minoritas ya. Jadi Sebentar ya. Bang Udin, jadi kalau ditipu, membalas tipuan atau dicuri, membalas dengan mencuri, dua-duanya pencuri nggak? ya bagaimana kalimatnya? Barang Bang Udin dicuri, terus Bang Udin balas, curi barang orang yang mencuri barang abang. Sama-sama Coba. pencuri nggak dua-duanya? Sama-sama Coba pencuri. Lutfi buka kamera, dia bilang Sama-sama pencuri. apa namanya? Dia bilang open itu kalau open kamera ceweknya keluar kemana Miss Esther? Dia malu Bang, malu karena Katanya flek hitam. pelita itu Pak pasti. Justru pemahaman Bisa Udin buka. Kamase ini yang dangkal sekali, gitu loh. Flek Jadi- hitam itu tidak dipengaruhi makan babi ataupun tidak. Kita bilang pengaruh bahkan Ilmuwan. Itu mah Udin, mana ilmuwan. ilmunya yang menunjukkan itu? Literasinya mana? Ya, sudah jangan menghalalkan tipu. Sekarang saya tanya, yang pakai kerudung panjang hitam-hitam itu mencuri di Indomaret atau Alfamart, pencuri bukan? semua itu sudah diakui sama kedokteran. Pencuri bahwa bukan, jawab. babi itu, Udin. ada cacing pitanya ya. Kamu tahu nggak, Din, kenapa mereka mencuri di supermarket, ya, di Indomaret? Karena mereka berjalan dengan SWT, si penipu, si pembuat tipu. memang Jadi jangan sampai ya, babi Memang- haram tapi babu halal gitu loh. memang pencuri hanya kepada orang Islam, Kristen juga banyak kok. Boleh nggak saya tunjukin videonya Udin mereka yang pakai hijab hitam nyolong di Nggak usah. di supermarket mau? Tidak boleh, jangan usah. Oh nggak boleh ya udah Malu kita dia kalau menghargai. ditunjukkan faktanya. Udin kan nggak tahu kalau sapi ternyata cacing pitanya lebih banyak daripada babi. Mana pernah ada Dengerin ya, dengerin. Dokter, Buktinya yang dipakai untuk pengobatan justru dari babi. Yang untuk imunisasi kalau orang naik haji itu mengandung babi. Tapi kalian halal-halal aja untuk itu. di mana ada sapi itu mengandung sembarang kau ngomong tanpa Cari di Google. Google dipercaya. Ini Makanya, udah kau Din, tinggalkan Emangnya ajaran Anda tipu. lebih pintar dari Google? Google itu apa Google itu? Hah? Makanya jangan Pemahamannya aja dangkal begitu kok. Curi balas mencuri bukan pencuri, gimana? Nah, kita lanjut tema aja saya. Kita lanjut Akal tema sehatnya tadi. Ya. kemana? Akal sehatnya. Lanjut tema lagi ya. Udah, Din, tinggalkan tuh si tukang tipu tuh, Din. Ya. Jangan Bang, biarin dia di situ Bang. Soalnya dia masuk ke Kristen juga percuma, nanti nipu juga. Enggak, kalau sudah Jangan, percaya malah Tuhan nanti Yesus, ngotor-ngotorin. pasti dia ini jadi benar nih. Belum tentu Bang, dulu kan katanya mau masuk Kristen, tapi buktinya mana? Tipu juga. Oh, itu sih itu si Bukan siapa, Udin Aaron. dulu yang temani kita debat itu Udin. Salah satunya adalah CCGH ini 3 malam berturut-turut kita debatkan.
Yang temanin saya dan kamu adalah CCGH ini, bro. Dari 2 tahun lalu. Gitu, Din. Oke, Sulaiman, selamat malam. Selamat malam lagi. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Salam. Oh, Sulaiman Kristen atau Islam? Saya ini luarnya nama Islam tapi dalamnya nama Kristen, Bang. Gimana? Yang saya tanya, Anda Kristen atau Islam? Saya nggak tanya Saya luar Kristen. dalam. Oh, Kristen, oke. Bang Roti hidup ini lupa dengan suara saya ya ternyata. Iya, yang datang tiap hari silih berganti orang, bro, dari 300 ke 400. Iya. Gimana mau Om bilang Roti. satu-satu? Oke. Om Roti, Lanjut. coba Ya, kamu kan selalu mengatakan bahwa kami itu Allah kami sebagai tipu daya segala macam, bahwa itu kan seperti sebenarnya makna dan tujuannya ya. Tidak begitu saya bukan penjelasannya. yang mengatakan, Oke, bro, ya tapi sudah. saya baca, Sekarang gini. Udin. Sekarang kamu buka dulu, Bang. Coba kamu berikan saya pemahaman ya. 1 Raja-Raja 2, 22, 21 sampai 23. Coba. Atau saya Apa baca. bunyinya di situ? Roh pendusta yang diutus oleh Tuhan. Terus? Sudah judulnya sudah wow itu. Iya, terus dibaca semua. Konteksnya apa di situ? Nah, itu kan sudah kok situ perikotnya kan roh pendusta yang diutus oleh Tuhan. Itu diutus Tuhan. Itu aula yang menipu atau Nah, itu utus kan siapa roh siapa roh pendusta, bro? Jawaban singkatnya begini. Pendusta ini Dengarin Tuhan ini dulu. mengutus. Iya, dengarin dulu. Dengarin baik-baik. Ya, dengarin dulu. Dengar dulu. Siapa roh pendusta di situ adalah SWT, bro. Iya, siapa roh pendusta di situ adalah SWT. Ya, terserah kau. Jadi gini. Anda kan tanya roh pendusta di situ siapa? SWT. Kalau bro. baca Alkitab itu harus dibaca, isinya dibaca, Sudah, jangan kayak itu gitu. sudah. 1 Raja-Raja. Baca. Oke, sudah. Baca. Oke, diam. Roh pendusta diutus oleh Tuhan. Berarti Tuhan Terus. mengutus roh pendusta. Wow. Seorang roh berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Aku akan menjadi roh pendusta di mulut semua nabi-nabimu." Tuhan berkata kepadanya, "Engkau akan menggoda dia. Pergi dan lakukan itu." Maka sesungguhnya Tuhan roh pendusta di mulut semua nabi-nabi kamu. Dan Tuhan telah memutuskan malapetaka atasmu. Ini menggambarkan Tuhan menempatkan pengutus roh yang Apa sih? Udah. Udin. Oh. Ntar CCG dulu. Siapa roh pendusta di situ, bro? Adalah si Sweety. Yang diutus Allah itu adalah si Sweety yang menjadikan Allah itu. Nah, di sini roh diutus. Tuhan itu mengutus roh pendusta. Roh itu Iya, kan saya sudah jawab. Siapa pendusta di situ? Tuhan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 44, roh pendusta di situ adalah iblis. Berarti Nah, siapa yang penipu Tuhan pendusta ini, di situ Tuhan adalah ini. si Sweety. Berarti Tuhan ini Dengarin. mengutus ya. Dengarin dulu, kan Anda sudah bertanya siapa yang pendusta di situ. Adalah iblis. Dalam kitabmu ternyata si pendusta itu adalah si Sweety. Ya udah, connect kan? Bang Ardi, Ya, bro. namanya keren banget, Iswiti. Kayak ini, kayak namanya ke barat-baratan. Iya kan, kalau di konteks, Udin, konteks dalam Yohanes 8 ayat 44, si pendusta, penipu, pembohong itu adalah si Setan. Nah, Kenapa yang Anda mau tadi kau bawa di situ, Allah, Tuhan saya mengutus si pendusta, si roh pendusta, penipu, pembohong. Siapa yang diutus? Si Setan, ya kan? Ternyata si Setan itu adalah konteks Alkitab adalah apa? Penipu.
pendusta, pembohong. Yang tahu jadikan dia sebagai sweetie. Selesai bro. Bang Ardi. Di situ, ya. Mungkin nggak kalau Allah yang benar mengutus roh pendusta? Kalau Allah yang benar, apakah dia mengutus roh pendusta? Ya enggak lah. Iya, itu dia. Cukup. Siapa Pertanyaan yang itu dan diutus di jawabannya ayat? cukup direnungkan saja. Jadi Udin, siapa yang diutus Tuhan kami di situ, bro? Yang bergelar sweetie. Wakilnya siapa, Bang Ardi? Wakilnya siapa? Bang Ardi? Wakilnya, Wakilnya Muhammad, wakilnya Muhammad. yang bergelar si SAW. Satu lagi Bang, pertanyaannya Bang. Satu lagi pertanyaan. Kalau Nabi yang benar, mungkin nggak kelakuannya menyimpang? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin Ya, lah. silakan direnungkan ya teman-teman. Nah, berarti itu nabi palsu. Bukan saya ngomong Kau ya. bawa, Udin, kau yang bawa ngomong aku. Din, kau bawa pertanyaan yang akhirnya kau masuk di kuburan sendiri. Yang ngomong aku. Nabi kalau tidak diurapi itu artinya nabi-nabian alias nabi palsu.